Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurma, NIM 1865033 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu model prototyping dalam rekayasa perangkat lunak. Langsung saja, itu model prototyping rekayasa perangkat lunak. Prototyping perangkat lunak adalah salah satu metode siklus hidup sistem yang didasarkan pada konsep model bekerja atau working model. Tujuannya adalah mengembangkan model menjadi sistem final, artinya sistem akan dikembangkan lebih cepat daripada metode tradisional dan biayanya menjadi lebih rendah. Ada banyak cara untuk melakukan prototyping, begitu pula dengan penggunaannya. Ciri dari metode ini adalah pengembangan dan pelanggan dapat melihat dan melakukan pengerjaan dengan bagian dari sistem komputer dari sejak awal proses pengembangan. Fase-fase metode prototyping yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Di tahap ini pengembangan melakukan identifikasi software dan semua kebutuhan sistem yang akan dibuat. Kemudian yang kedua, membangun prototyping dengan membuat perancangan sementara yang berfokus pada penyajian kepada pelanggan, misalnya dengan membuat input dan format output. Kemudian yang ketiga itu evaluasi prototyping. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah prototyping sudah selesai dengan harapan pelanggan. Kemudian mengkodekan sistem, yaitu pada tahap ini prototyping yang sudah disetujui akan diubah ke dalam bahasa pemrograman. Kemudian menguji sistem. Di tahap ini dilakukan untuk menguji sistem perangkat lunak yang sudah dibuat atau pengujian. Kemudian evaluasi sistem perangkat lunak yang sudah siap jadi akan dievaluasi oleh pelanggan untuk mengetahui apakah sistem sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian yang terakhir, menggunakan sistem perangkat lunak yang sudah diuji dan disetujui oleh pelanggan siap digunakan. Ini contoh model prototyping, yaitu pengumpulan kebutuhan, membangun prototyping, evaluasi prototyping yaitu kembali kepada pengumpulan kebutuhan, mengkodekan sistem yaitu mengujikan sistem, kemudian evaluasi sistem kembali pada mengodekan sistem, kemudian setelah evaluasi sistem yaitu penggunaan sistem. Kelebihan metode prototyping yaitu yang pertama, pelanggan ikut dalam pengembangan sistem yang akan memudahkan pengembangan mengetahui produk yang diharapkan pelanggan. Yang kedua yaitu analisis kebutuhan lebih mudah diwujudkan. Yang ketiga, mempersingkat waktu pengembangan produk perangkat lunak. Yang keempat, komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Yang kelima yaitu pengembangan akan lebih mudah dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Yang keenam yaitu penerapan menjadi lebih mudah karena pelanggan mengetahui apa yang diharapkannya. Kemudian yang terakhir yaitu kekurangan model prototyping. Yang pertama yaitu proses yang dilakukan untuk analisis dan perancangan terlalu singkat. Yang kedua, kurang fleksibel jika terjadi perubahan. Yang ketiga yaitu walaupun pemakaian melihat berbagai perbaikan dari setiap versi prototip, tetapi pemakai mungkin tidak menyadari bahwa versi tersebut dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. Ya, mungkin itu saja materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.